setahu aku sih komunikasi mereka selalu ya setiap hari itu teleponan, video call. Jadi alasan rujuknya apa? Ya kemungkinan sih kalau yang pernah cerita-cerita ya lebih ke anak sih. Ya toh juga toh mereka pisah. Itu kebetulan aku juga emang senang sendiri juga, ya kita nonton aja, nonton atau kayak masak gitu. Makanya aku di my life suka masak tiba-tiba atau nanti tiba-tiba diving gitu. Jadi Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Berita pertama datang dari Indra Bekti yang gelar syukuran setelah rujuk bersama Aldila. Pasangan artis Indra Bekti dan Aldila Jelita resmi rujuk. Kabar bahagia itu disampaikan kerabat Indra Bekti Nanda Persada kepada awak media pada Jumat 25 Agustus 2023. Lebih lanjut, Nanda Persada menyampaikan keduanya rujuk usai banyak pertimbangan dan salah satunya karena masih saling mencintai. Ia berharap selama proses rujuk diberi kelancaran dan keberkahan bagi rumah tangga Indra dan juga Aldila Jelita. Diketahui Indra dan Aldila melangsungkan proses acara tasyakuran rujuk yang digelar di Vape Bistro Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 25 Agustus 2023 pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Belum dapat update-nya. Tapi kalau emang rujuk sendiri, emang udah diomongin atau? Kalau mau keinginan rujuk udah diomongin 2 minggu yang lalu lah. Kita udah ngomong ketemu sama keluarga besar, udah ketemu sama om-om, sama nyokap juga, sama abangku yang paling besar juga. Sejauh terakhir seperti apa komunikasi antara Mas Bekti dengan Mbak Dila sendiri yang Mas kita? Kalau setahu aku sih komunikasi mereka selalu ya setiap hari itu teleponan, video call. Jadi alasan rujuknya apa? Ya kemungkinan sih kalau yang pernah cerita-cerita ya lebih ke anak sih. Ya toh juga toh mereka pisah tapi masih baik gitu kan, masih ini ya mudah-mudahan bisa lebih dewasa lah ya dengan kejadian kemarin. Mereka belajar, mereka udah saling introspeksi gitu ya, mereka bisa lebih wise lagi ke depannya. Tapi dukungan keluarga seperti Mas, karena kan Mas Indra tuh beberapa minggu kemarin tuh juga pengen sekali rujuk, artinya bisa berkaitan juga dengan kesehatannya jadi lebih baik gitu ketika keinginannya terwujud gitu. Ya kalau untuk kesehatan sih ya mungkin ya kita nggak tahu, maksudnya dia yang lebih merasakan. Cuman kalau dari penglihatan aku sih alhamdulillah dari sebelum dia mau rujuk juga kesehatannya udah membaik gitu ya. Kemudian kalau dari keluarga sendiri bentuk supportnya ya kita akan support apa yang misalnya dia butuhkan. Kemudian ya selama itu hal yang positif kenapa nggak kita support. Mas Cipta, kalau boleh flashback ke belakang lagi, kemarin tuh lagi perceraian itu talak satu atau kalau kayaknya ya aku nggak tahu pasti gitu ya, talak satu ya kayak dari istri sih. Berarti soalnya kalau talak 3 kan harus sama-sama menikah dulu ya satu sama lain. Berarti kalau ini talak 1. Misalnya akan ada pernikahan lagi atau ijab kabul lagi atau seperti apa sih? Aku sih kurang paham ya gitu ya. Ya insya Allah aku juga jangan sampai cerai gitu ya. Jadi nggak tahu ininya. Cuman kalau dengar dari orang-orang gitu ya, baca komentar itu katanya kan kalau udah bercerai ya harus ada akad lagi, ijab kabul lagi. Setelah ini mungkin ini kan tadi nggak datang, gitu. Masih ada komunikasi lagi atau? Belum sih, aku sih belum. Nanti ya kalau Indra pulang mungkin aku tanya. Mas Indra masih tinggal di sini atau masih, ada di? Tapi setelah kalau misalkan rujuk berarti kan akan serumah lagi. Gimana Mas? Ya nggak apa-apa. Ya terserah dari Indranya apakah Indra yang mau ke sana atau Dila dan anak-anak yang mau ke sini. Belum dikomunikasikan artinya ya Mas. Pertemuan tadi semua keluarga ya Mas, kayak enggak semua keluarga sih, cuman dari nyokap, terus ada tante-tante yang di satu lingkungan ini, ada beberapa sepupu juga. Keluarga inti gitu Mas. Ada. Iya. Mungkin setelah ini ada syukuran kecil ini ada rencana yang lebih besar. Belum tahu kalau itu sih belum. Acara syukuran ini udah direncanakan dari kapan Mas? 2 minggu yang lalu sih. Berarti belum ada terjadi akad ya Mas untuk? Nah kalau itu aku nggak tahu karena memang kalau dari sepengetahuan aku.
Kabar selanjutnya datang dari Anang Hermansyah yang rela LDR demi Ashanti. Anang Hermansyah siap melakukan LDR atau long distance relationship alias hubungan jarak jauh dengan istrinya Ashanti. Diketahui Ashanti dinyatakan lolos seleksi program doktoral di Universitas Negeri Airlangga Surabaya. Dengan wajah semeringah, Anang tidak mempermasalahkan jika istrinya harus mondar-mandir Jakarta Surabaya untuk menempuh pendidikan. Anang pun rela tidak berdekatan dengan Ashanti lantaran merasa ilmu sangat penting. Jadi Anang tidak akan melarang Ashanti untuk kuliah meski berjauhan dengannya. Masuk Airlangga S3. Oh, Airlangga S3 ya. Gimana Mas Anang supportnya sampai akhirnya tembus? Kan sulit itu S3. Ya kan asal tidak S1, S2. Kemarin udah bertemu dengan dengan di Airlangga, saya nganterin ke sana. Ya sudah ditanyain macam-macam dengan keseriusannya dan waktunya. Makanya teman-teman sana bersedia. Ngambil sampai S3 sebenarnya ada tujuan yang pengen dicapai nggak sih dari Mbak Shanti? Capainya kan memang nggak boleh berhenti kalau bisa punya waktu untuk belajar. Karena apapun juga kan bagus juga buat anak-anak. Anak lihat bahwa ibunya masih mau belajar, dan itu kan harus mereka. Nanti berarti di sana atau pulang pergi atau Ya kan udah teknologi ya, ada teknologi jadi mereka akan mengatur sedemikian rupa, tapi dengan waktu-waktu yang berarti online kelas berarti Mas? Atau ada online class, ada yang bisa datang nanti. LDR dong berarti ntar Mas? LDR dikit. Mas Anang gimana nih? Maksudnya jadi kepengen nggak sih ngikut belajar lagi atau gimana? Aku tiap hari belajar. Aku waktu Kuliah lagi? satu hari itu punya waktu, bukan punya, menyiapkan waktuku untuk 1-2 jam aku belajar. Pengen kuliah lagi nggak Mas? Lagi dipikirin. Tapi anak-anak gimana Mas? Termotivasi lihat bundanya? Seneng banget. Aurel, Azriel, Arsi, Arsya, Abang semua mendukung. Ya udah bunda belajar lagi. Tapi ngomong nggak? Kak kayak bunda gitu? Hah? Kayak bunda dong kuliah lagi Udah, gitu nggak? si Arsi kepingin kayak bunda sampai S3. Wow. Rumah tangga Iris dan Amar dikabarkan retak, adik bertanggapan. Belakangan ini muncul isu keretakan rumah tangga Amar Zoni dan Iris Bella. Hal ini merupakan buntut dari kasus penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika yang kembali menjerat nama Amar Zoni. Apalagi Iris Bella juga selalu absen dalam persidangan Amar Zoni. Menanggapi hal ini, Aditya Zoni yang merupakan adik dari Amar Zoni menepis isu tersebut. Adit mengungkapkan bahwa Iris Bella memang sengaja dilarang untuk menjenguk Amar di rumah tahanan maupun di pengadilan. Ini merupakan permintaan dari Amar Zoni sendiri yang merasa kasihan dengan sang istri. Selain itu, Iris Bella sendiri diminta untuk fokus mengurus kedua anaknya di rumah. Apalagi anak-anaknya sempat sakit karena udara di Jakarta yang sedang tidak sehat. Tes untuk urin. Jadi tes urin itu ternyata setelah kita tanya dengan ahli, dalam hal ini dokter, kebetulan beliau adalah asesor dari BNN juga, efektivitas dari strip untuk alat tes positif sabu itu efektivitasnya 3. Setelah 3 hari itu ada penurunan efektivitas pembacaan dari alat strip tersebut. Jadi kemungkinan setelah 3 hari hasil pembacaan bakal dibaca negatif. Nah, sedangkan kalau dari pengakuan Amar yang tadi kita ungkap dan juga dari BAP, kemungkinan pemakaian terakhir Amar adalah di awal Maret. Nah, pada awal Maret itu posisi memakai barang narkoba tersebut dari BAP maupun di sidang tadi terungkap bahwasanya posisi lokus tempat pemakaian sabu tersebut di Thailand. Jadi sebenarnya
kalau posisi pemakaian di Thailand itu memang bukan yurisdiksi jaksa atau tidak terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia karena posisi lagi di luar negeri. Dan kebetulan setahu saya, sepengetahuan saya, baik ganja ya, yang pasti ganja untuk di Thailand itu legal ya. Jadi apabila dia makainya di sana, ya jaksa di sini nggak bisa nuntut, seharusnya seperti itu. Tadi kan dijelaskan sama Amar bahwasanya terakhir makai di Thailand, sedangkan jaksa bilang, ahli bilang bahwasanya efektivitas strip itu 3 hari, 4 hari, anggap aja seminggu. Sedangkan pemakaian dia terakhir di Indonesia tanggal 20 Februari. Jadi hasil positif yang dijadikan alat bukti sebenarnya kurang tepat ya, karena itu kejahatannya dilakukan di luar negeri. Ya mudah-mudahan itu jadi salah satu tolak ukur bagi jaksa untuk menuntut rehabilitasi bagi Amar. Yang pertama sesuai undang-undang, karena memang seperti kemarin saya jelaskan masalah peraturan bersama tahun 2014 itu kejaksaan, Kemenkumham, terus ke Kemenkes itu mereka udah setuju untuk melakukan rehab lah pada pecandu ataupun penyalahguna narkoba. Nah, jaksa mudah-mudahan atas dasar itu, apalagi bukan yurisdiksi mereka, seharusnya mereka nuntut rehab buat Amar. Jadi mudah-mudahan tuntutan untuk minggu depan, mudah-mudahan untuk JPU ataupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada umumnya itu mereka menuntut untuk rehabilitasi bagi Amar. Ya, jadi mudah-mudahan Amar mendapatkan keadilan dalam hal ini, tuntutan yang. Kabar selanjutnya datang dari artis cantik Prilly Latuconsina yang ungkap kriteria pasangan tak perlu kaya. Di usia 27 tahun, artis Prilly Latuconsina akui mulai banyak pertanyaan kapan dirinya akan menikah. Apalagi teman sebayanya kebanyakan sudah menikah bahkan memiliki anak. Wanita yang pernah dekat dengan Aliando itu pun mengaku ketinggalan jauh jika perihal asmara. Kendati demikian, ia tak ambil pusing dan ia pun mengatakan setiap orang memiliki pilihan hidupnya masing-masing. Ia juga menambahkan jika hidupnya kini jauh lebih mudah menjangkau karir dibanding urusan asmara. Lebih lanjut, ia pun mengungkap kriteria pasangan di mana tak melulu harus kaya raya yang terpenting. Tak masalah dengan dirinya yang memiliki karakter pekerja keras. 23, 24 gitu. Jadi aku udah ketinggalan banyak nih. Teman-teman SD aku udah punya anak gitu. Ini temen TK aku besok nikah gitu. Sahabat aku udah anak 1 gitu. Jadi udah kayak tiba-tiba tuh kalau reunian udah bawa buntut gitu, udah bawa anak, udah bawa pasangan. Ya pastilah kayak gue udah ganti sana sini, lo masih gini-gini aja gitu kan. Teman-teman aku biasanya aku ketawa aja sih, karena menurut aku setiap orang tuh udah jalannya masing-masing ya. Mungkin mereka enteng jodoh, tapi mungkin di pekerjaan kurang agak sulit atau gimana ya. Aku mungkin lebih mudah di pekerjaan, tapi di jodohnya agak ribet gitu. Ya nggak apa-apa, hidup pilihan aja sih. Berarti seorang Prilly pernah mengalami yang namanya quarter life crisis. Quarter life crisisnya, tapi kalau aku bukan yang kayak malah nggak tahu mau ngapain. Justru karena aku kerja dari kecil kan, dari 13 tahun tuh udah kerja. Jadi kita udah tahu nih sampai umur 30 aku udah tahu kerjaan aku apa gitu. Tapi lebih ke ngejar apa sih dalam hidup, kerja mulu, lebih ke gitu kali ya. Lebih kayak ya alhamdulillah apa yang aku mau udah kecapai, terus jadi bingung mau ngapain lagi gitu. Tapi pernah ngerasain feeling lonely gitu nggak sih? Kayak lonely mah udah pasti ya gitu ya. Kita kerja sibuk, ketemu orang banyak, pas pulang sendiri gitu. Apalagi aku lagi tinggal sendiri juga, jauh dari orang tua, jadi kayak ini rame gitu kan, sampai kamar ya sendiri lagi gitu. Oke,
Tapi ada gimana? Ngakalinnya bahwa dibawain joy apa yaudah divalidasi aku sih pas lagi ngerasa sendirian gitu, kebetulan aku juga emang senang sendiri juga, ya kita nonton atau kayak masak gitu. Makanya aku di my life suka masak tiba-tiba atau nanti tiba-tiba diving gitu. Jadi nyari-nyari hobi aja sih kalau aku. Dicomblangin juga nggak sih Kak Prilly? Oh jelas, saya dicomblangin dari 2014 sampai 2023 karir saya semua yang main sama aku dijodohin pasti. Jadi itu udah jadi makanan sehari-hari ya, kayak dijodohin sama netizen tuh udah jadi makanan sehari-hari. Kalau sama teman yang diseriusin ini loh Prilly, bukan si A, si B, pengusaha atau siapa kayak gitu. Itu nggak ada. Kenapa yang itu nggak ada ya? Malah dijodohin sama netizen. Oke Kak Prilly. Atau aku perfeksionis banget. Yang penting baik. Nggak ada loh aku perfeksionis. Yang penting baik, seiman ya, seagama, pekerja keras juga gitu, tidak takut sama cewek mandiri, malah melihat cewek mandiri itu sebagai keuntungan buat dia ya kan, kita bisa saling membantu. Udah sih cakep. Kak Prilly, ngoyo kerja di usia sekarang tuh memang apa aja yang penting cakep ya, ganteng, bekerja keras. Wow, nyambi. Kak Prilly, ngoyo kerja di usia sekarang tuh memang ada target di usia berapa mau pensiun atau mengurangi? Wah kalau pensiun ini nggak tahu ya, karena setiap udah mencapai satu mimpi pasti ada mimpi baru gitu. Tapi ya mungkin lebih ke nanti di. Kabar terakhir datang dari Yama Carlos yang dapat ancaman dari pria berseragam. Aktor Yama Carlos menjalani pemeriksaan terkait laporannya di Mabes Polri pada Jumat 25 Agustus 2023 kemarin. Pemeriksaan itu dilakukan polisi setelah Yama Carlos melaporkan pria berseragam yang diduga mengganggu ketenangan hidupnya. Yama Carlos melaporkan pria berseragam yang diduga dipekerjakan Arvita Dwi Putri untuk mengawal Marco Armanda Blesio Carlos, anaknya. Saat ini perkawinan Yama Carlos dan Arvita sedang berada di ujung tanduk. Yama Carlos menjalani pemeriksaan di Biro Pengamanan Internal Mabes Polri. Pria berseragam yang diduga oknum anggota kepolisian itu dituding menghalangi Yama Carlos saat akan bertemu anaknya. Yama bahkan mengaku diancam pria tersebut. Menurut Yama, pria berseragam ini diminta Arvita untuk menjaga anaknya. Yama Carlos pun tidak terima perlakuan tersebut hingga mengadu ke Mabes Polri. Ternyata adanya dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Arvita Dwi Putri dan tandemnya itu, baru tuh semua ikut terbuka bahwa ternyata ada oknum berseragam yang ingin sok-sokan mengawal anak saya. Kalau saya sih fokus di Marco ya. Buat apa sih oknum berseragam itu? Dan buat apa sih Arvita Dwi Putri? Bahkan buat apa sih tandemnya Arvita Dwi Putri menyuruh oknum berseragam ini sok-sok ngawal, sok-sok jagain Marco Carlos, anak kandung saya? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghalang-halangi saya, mengintimidasi saya. Jika yang ada di otak mereka ya, jika misalnya di jalan saya ketemu Marco, terus Marco saya bawa. Nah, oknum berseragam ini yang fungsinya untuk nakut-nakutin saya dengan segala dugaan arogannya. Dan dugaannya si oknum berseragam ini selalu membawa senpi dan sajam. Itu kebiasaannya tuh. Dan senpinya ini dia punya jenis senpi yang sebenarnya sudah tidak berlaku lagi. Nah, itu yang sudah tidak berlaku lagi. Artinya senpi itu izinnya sudah tidak ada. Gitu, Mas. Bang, tapi sempat kayak berpapasan langsung kah sama oknum ini, Bang? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Jangankan berpapasan, bertemu juga belum pernah. Tapi saya sudah, waktu awal-awal kasus ini bergulir, saya udah beberapa kali mengucapkan awalnya tuh saya bilang, saya ini kalau saya nggak lupa, saya tahu siapa Anda. Hati nurani saya mengatakan Anda orang baik. Anda tidak tahu apa-apa. Anda hanya mungkin bekerja di bos itu. Jadi saran saya mundur aja, jangan ikut campur. Atau ayo kita bertemu, kita ngobrol. Nah, tapi pihak sana kan si Arvita Dwi Putri ini kan dari awal kan merasa kuat, ya kan?
merasa kuat mungkin karena diiming-imingi perlindungan dari si tandemnya itu, si ASP, dan merasa kuat juga mungkin. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.